make her a slut. It's your fault. We're going to call you Lily. Hai, Lenga cantik dan tampan. Tunggu. Bosan gak sih yang opening si cantik terus? Boleh dong, sekali-kali si tampan kita yang opening. Yuk, kita mulai ulang lagi. 1, 2, 3. Hola Lengers, bagaimana kabarnya para penikmat spoiler dan alur cerita film? Mudah-mudahan masih tetap semangat dalam menjalani hari dan kehidupan ini. Karena kalau nggak semangat, mending jangan hidup sekalian. What the fuck? Balik lagi nih sama Ratu Lebah dan Pangeran Kodok. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Danish Girl. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang transgender pertama di dunia yang menceritakan tentang sepasang seniman pelukis, Gerda Wagner yang diperankan oleh Alicia Vikander dan Einar Wagner yang diperankan oleh Eddie Redmayne. Pada saat itu Gerda meminta suaminya yaitu Einar berpose sebagai model perempuan untuk sebuah lukisannya. Karena tindakan tersebut memicu Einar mempertanyakan kembali identitas seksualnya. Yang tadinya lurus-lurus aja, tiba-tiba Einar berubah menjadi belok. Hal ini juga menjadi peringatan bagi para wanita yang suka mendandani pasangannya dengan peralatan wanita seperti hijab, make up, lipstick, dan lain sebagainya. Itu sama saja kalian sedang memasang bom waktu kepada pasangan kalian. Tanpa disadari kalian sedang menanamkan jiwa kewanitaan dan merubah pasangan kalian dari cowok sejati dan tulen menjadi cowok lemah gemulai nan aduhai. Penasaran sama kisah selanjutnya? Tanpa banyak cakap dan bicara, langsung aja kita take off ke videonya. Let's go! Diawali di sebuah kota pada tahun 1920, terlihat seorang pelukis terkenal bernama Einar Wegener yang tinggal bersama istrinya yang juga seorang pelukis namun belum semapan dirinya. Ia bernama Gerda. Berbeda dengan Einar yang lebih fokus melukis pemandangan, Gerda justru lebih tertarik melukis gambar seseorang. Hubungan rumah tangga keduanya sangatlah harmonis dan romantis. Scene berganti di mana Gerda bertemu dengan seorang seniman yang bernama Rasmus untuk menjual lukisannya. Yang mana Rasmus untuk sekian kalinya menolak membeli lukisannya dan mengatakan bahwa Gerda suatu hari akan bisa menjadi pelukis handal seperti Einar suaminya jika ia menemukan subjek yang tepat. Sesampainya di rumah, Gerda menjadi emosi dan marah kepada Einar karena ternyata Einar sering membicarakan tentang lukisannya kepada Rasmus. Gerda merasa bahwa Einar tidak perlu ikut campur dengan hasil karyanya. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Gerda untuk langsung meminta maaf dan menyadari kesalahannya. Suatu hari Gerda meminta tolong kepada Einar agar membantunya menjadi subjek lukisannya. Karena subjek lukisannya yaitu temannya sendiri yang bernama Ulla berhalangan untuk hadir karena sedang latihan balet. Einar yang melihat istrinya kembali bersemangat ingin melanjutkan karyanya tidak kuasa untuk menolak. Gerda menyuruhnya untuk menggunakan stocking lengkap dengan gaunnya dan meminta Einar bergaya layaknya seorang balerina seperti lukisan di sampingnya. Momen ini menentukan awal kehancuran dari rumah tangga mereka, di mana Einar tiba-tiba merasakan hal yang aneh dalam dirinya. Ia mulai merasa nyaman dengan bergaya seperti perempuan. Untung saja tiba-tiba Ulla datang dan langsung menghentikan khayalannya. Ulla mentertawakan mereka namun memberikan sebuah bunga pada Einar serta menamainya Lily. Siapa sangka hal bercandaan itu berubah menjadi sesuatu yang fatal. Pada malam harinya, Einar terlihat sedang melanjutkan lukisannya.
Gerda menghampirinya dan mengagumi lukisan suaminya. Selanjutnya, saat mereka akan tidur, Einar yang melihat Gerda justru merasa tertarik pada dress tidurnya dan Gerda malah menantangnya serta berkata bahwa Einar boleh meminjam dan memakai pakaiannya. Esok harinya pada malam hari, Gerda mendapati Einar mengenakan baju tidurnya. Namun tanpa rasa curiga, Gerda malah membiarkannya dan justru melukis suaminya tersebut. Paginya, Einar melihat semua sketsa dirinya dan memuji Gerda karena lukisan itu nampak seperti wanita sungguhan. Suatu hari, Gerda mengajak Einar untuk datang ke sebuah pesta, namun Einar menolak karena sesungguhnya ia bukanlah pribadi yang suka keramaian. Tiba-tiba ide konyol muncul dalam diri Gerda. Ia menyarankan suaminya datang ke pesta sebagai sosok Lily seperti yang ada di lukisannya. Selain itu, Gerda melatihnya untuk berdandan, berjalan seperti wanita, berbelanja dan memakai gaun serta wig yang menjadikan karakter Lily semakin bangkit di dalam diri Einar. Mereka pun menuju ke pesta. Semua mata tertuju padanya dan tidak ada seorang pun yang mengenali dirinya kecuali Ulla, yang justru mengagumi Einar dan memujinya. Di sana, Gerda memperkenalkan Lily sebagai sepupunya. Seorang laki-laki menghampiri Lily di mana Gerda sedang berbicara dengan teman-temannya. Laki-laki itu bernama Hendrik. Hendrik mengikuti kemanapun Lily pergi dan tiba-tiba saja mencium dirinya. Kejadian itu pun tidak sengaja dilihat oleh Gerda dan membuatnya shock. Lily yang merasa gelisah setelah dicium tiba-tiba mengalami pendarahan di hidungnya dan seketika Gerda datang menghampirinya dan membawa Lily pulang. Esok paginya dalam keadaan marah, Gerda memperingati Einar bahwa Lily tidak perlu ada lagi di dalam kehidupan mereka. Namun Einar menolaknya. Ia mengatakan bahwa segala hal yang terjadi telah merubah sesuatu yang ada di dalam dirinya. Suatu hari Gerda kembali menemui Rasmus untuk menjual lukisannya. Di sini ternyata Rasmus sangat menyukai potret Lily dalam lukisan Gerda dan bersedia memasarkannya. Scene berganti di mana Einar mendatangi sebuah toko pakaian wanita. Ia memuaskan hasrat terpendamnya dengan kembali mengenakan seluruh pakaian yang ada di sana. Dengan berpenampilan sebagai Lily, ia berjalan menuju restoran di mana ia bertemu lagi dengan Hendrik. Lily datang mengunjungi rumah Hendrik di mana mereka melakukan hal yang tidak senonoh. Di sini juga kita akan dibuat kaget karena ternyata Hendrik mengetahui bahwa Lily adalah Einar, namun ia tidak peduli karena ia adalah penyuka sesama jenis. Sesampainya di rumah, Gerda melihat Einar yang berpenampilan sebagai Lily sedang menangis. Lily menceritakan tentang pertemuannya bersama Hendrik yang membuat Gerda hanya bisa terdiam dan menangis. Setelah berganti pakaian, mereka berdua kembali berbicara sebagai sepasang suami istri. Gerda sangat kebingungan tentang apa yang terjadi pada suaminya. Gerda bertanya kepada Einar apakah ia telah melakukan hal yang melewati batas bersama Hendrik. Namun Einar menjawab bahwa ia hanya berciuman. Ia juga menceritakan masa kecilnya dulu bahwa ia juga pernah mencium seorang teman laki-lakinya yang bernama Hans. Setelah selesai bercerita, tiba-tiba Einar kembali berdarah dan jatuh pingsan. Gerda membawa Einar ke dokter, dan di sana sang dokter justru menanyakan tentang kepribadian lain yang ada pada Einar dan meminta izin untuk melakukan terapi. Scene berganti di mana Rasmus mengabarkan bahwa hasil lukisan Gerda akan dipajang pada galeri seni yang mengharuskan mereka pindah ke Paris. Di pameran, Einar terus memandangi potret lukisan dirinya sebagai Lily dan merasa senang saat mendengar orang-orang memuji paras kecantikan Lily. Di sisi lain, hal aneh semakin menjadi-jadi. Einar mulai kehilangan hasrat dan perasaan pada istrinya. Selain itu, ia tidak lagi bekerja dan melukis.
Melihat segala perubahan mental yang terjadi pada suaminya, Gerda merasa sangat sedih dan khawatir. Scene berganti di mana Gerda menemui seseorang dan ternyata itu adalah Hans, sahabat dan juga teman kencan Einar semasa kecil dahulu. Ia sengaja bertemu Hans untuk menanyakan dan menceritakan tentang permasalahan kepribadian Einar. Ia juga mengajak Hans untuk datang ke rumah mereka. Dan di sana betapa terkejutnya dia bahwa Einar telah berpenampilan sebagai Lily. Lily lalu mengajak Hans berbicara dan mencari perhatian layaknya wanita. Saat mereka tidur pun, Lily meminta izin kepada Gerda untuk membiarkannya tidur menggunakan pakaian miliknya. Gerda yang melihat Lily semakin menjadi-jadi hanya bisa terdiam dan merasa kecewa. Kehidupan mereka di Paris ternyata tidak berjalan mulus. Masalah keuangan menghampiri mereka karena Einar tidak ingin lagi bekerja sebagai pelukis. Di tengah permasalahan ini, Einar menawarkan diri agar Gerda kembali melukis potret dirinya sebagai Lily. Karena tidak ada pilihan lain, Gerda pun menyetujuinya dan melukis Lily dengan berbagai macam pose layaknya seorang wanita. Keuangan mereka pun semakin membaik karena potret lukisan Lily terjual habis di pasaran. Namun di tengah hal itu, Gerda menyimpan kesedihan yang mendalam, sementara Einar semakin mengalami pergulatan batin dan merasa takut tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk Gerda istrinya. Scene berganti di mana Gerda menemui sahabatnya dan menceritakan semua yang ia alami. Ula menyarankan agar ia membawa Einar untuk bertemu seorang dokter yang tertarik dengan permasalahan yang dimilikinya. Di pagi harinya, saat Gerda telah menyiapkan teh untuk Einar, ternyata Einar sudah dalam keadaan rapi dan ingin pergi ke suatu tempat. Rupanya, ia ingin mengunjungi sebuah perpustakaan untuk mencari tahu seksualitas antara pria dan wanita. Saat perjalanan pulang, Einar kembali dirayu oleh dua orang pria. Awalnya dia tersenyum, namun salah satu dari mereka membuatnya marah dan akhirnya terjadilah perkelahian. Einar yang terluka datang kepada Hans untuk menceritakan segalanya. Di sini Hans mengingat permintaan Gerda untuk membantunya menyembuhkan Einar. Hans menyarankan agar Einar mengunjungi seorang dokter. Saat sedang konsultasi, Einar merasa gelisah dan memutuskan untuk kabur melewati jendela karena melihat kertas tulisan sang dokter yang mengatakan bahwa ia terkena penyakit skizofrenia. Sesampainya di rumah, Einar menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada istrinya. Saat itu Gerda merasa semakin terpukul melihat keadaan suaminya. Ia menyadari dan meminta maaf karena semua berawal akibat ulahnya yang meminta Einar menjadi sosok perempuan demi lukisannya. Namun Einar tidak marah kepadanya. Justru ia berterima kasih karena Gerda menghidupkan kembali sosok Lily dalam dirinya. Gerda pun memutuskan membawa Einar ke dokter yang disarankan oleh Ula untuk terakhir kalinya. Dokter itu bernama Profesor Warnes. Einar menceritakan semua yang ia rasakan bahwa di dalam tubuhnya, ia merasakan bahwa dia adalah seorang wanita. Di sini, kita juga bisa melihat pengorbanan yang Gerda lakukan dengan turut mendukung suaminya. I dare you to fix me. I believe that I'm a woman. Profesor yang mendengar hal tersebut menawarkan kepada Einar untuk melakukan perubahan menjadi wanita seutuhnya, yaitu operasi pergantian alat vital. Ia juga menjelaskan bahwa ini adalah tindakan operasi pertama kali bagi dirinya. Operasi ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu memangkas habis alat vital laki-laki yang dimilikinya dan mengganti dengan alat vital perempuan sesungguhnya. Profesor juga mengatakan bahwa operasi ini memiliki resiko tinggi yang bisa menyebabkan infeksi dan komplikasi. Mendengar hal tersebut, Gerda menjadi tidak setuju, namun Einar tetap memaksa karena ini adalah cara satu-satunya agar ia merasakan kebahagiaan sejati. Hari perpisahan pun tiba. Einar pergi meninggalkan Gerda dan Hans untuk menjalani operasi pertamanya.
Gerda memberikan sebuah syal kepadanya sebagai tanda penyemangat. Operasi pertama berjalan dengan lancar, namun Einar hanya bisa terbaring dan menangis karena merasakan sakit yang luar biasa. Gerda yang mengetahui keadaan suaminya memburuk datang mengunjungi dan memberinya semangat, namun ia tidak lagi memanggilnya sebagai Einar namun Lily. Gerda terus menemani Lily sepanjang masa pemulihan. Mereka berdua memutuskan untuk pindah kembali ke Denmark. Di sana Lily memulai kehidupannya yang baru sebagai wanita dan memiliki banyak teman. Ia juga kembali berhubungan bersama Hendrik. Suatu hari, Lily mengatakan kepada Gerda bahwa ia telah siap menjalani operasi yang kedua. Gerda tadinya menentang, namun Lily telah memutuskan untuk menyelesaikan hal yang telah ia mulai. Lily juga meminta Gerda untuk menemaninya, namun Gerda menolak karena tidak siap melihat resiko yang akan dialami oleh Lily. Akhirnya Lily pun memutuskan untuk pergi sendirian. Profesor mengatakan bahwa operasi kedua ini akan lebih sulit. Namun Lily meyakinkan bahwa ia telah siap dengan segala resikonya. Tiba-tiba Gerda datang untuk kembali memberikan semangat kepada Lily. Esok harinya operasi kedua pun dilakukan. Profesor datang memberitahu Gerda bahwa Lily mengalami pendarahan yang hebat. Gerda terus merawat dan menemani Lily. Hans pun turut hadir di sana. Suatu pagi, Lily yang dalam keadaan lemah dan pucat meminta Gerda untuk mengajaknya ke sebuah taman. Lily mengatakan bahwa Gerda tidak perlu lagi khawatir akan dirinya dan berterima kasih karena menerima cinta yang begitu besar dari Gerda. Akhirnya, Lily pun meninggal dunia dan film pun tamat. Oke, sekian dulu review filmnya kali ini. Lumayan cukup membuat kita emosi dan spot jantung ya. Aku sih bingung ya, di sini tuh yang salah siapa? Yang jelas, sebagai Gerda, harusnya ia tidak memaksa seorang laki-laki terlebih suaminya melakukan hal yang seharusnya bukan pada tempatnya. Dan Einar harusnya tidak memaksa dan menjadi egois hingga merubah takdir yang telah Tuhan anugerahkan kepada dirinya. Oke teman-teman semua, waktu landing sudah dekat. Terima kasih kepada kalian yang selalu hadir dan meluangkan waktunya di channel kita. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe, like, dan loncengnya. Sampai ketemu di review selanjutnya. Bye-bye.